hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau kita merasa putus asa. Malam ke-27 sudah lewat misalkan. Nggak mungkin saya dapat malam Lailatul Qadar misalkan. Enggak, masih ada 2 hari lagi. Kita semaksimal mungkin kejar malam Lailatul Qadar. Kita evaluasi 28 hari yang kemarin, yang mudah-mudahan sisa 2 hari ini kita bisa perbaiki gitu. Ya. Evaluasi ini tentunya semua yang kita lakukan di 28 hari ini kita evaluasi terkait sholat kita, ibadah kita. Karena dalam surat Yasin dikatakan al-yauma nakhtimu, pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, mulut kita tertutup, tangan kita berbicara, kaki kita bersaksi gitu. Jangan sampai nanti tangan dan kaki kita tuh bersaksinya hal-hal yang gak baik gitu. Makanya Umar bin Khattab tuh mengajarkan kepada kita setiap malam tuh harus menghisap diri kita masing-masing. Umar bin Khattab sebelum tidur tuh dia selalu memuhasabahi dirinya sendiri gitu. Dia seorang khalifah, dia seorang muslim yang luar biasa gitu ya. Sahabat Nabi yang terbaik setelah Abu Bakar, tetapi setiap malam selalu bermuhasabah. Kalau kita mungkin beristighfar sebanyak-banyaknya. Waktu Ramadan ini, yang Ramadan itu adalah waktunya kita berdoa dan insya Allah dikabulkan, kita gunakan untuk terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya betul-betul kita ketika Ramadan telah lewat, kita betul-betul menjadi orang yang bersih. Dan ketika kita sudah berhasil mengevaluasi 28 hari ini, 2 hari sisanya kita bisa lebih baik. Dan setelah Ramadan kita masih bisa melakukan amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bisa seperti itu gitu. Itulah manfaat muhasabah atau evaluasi. Jadi ketika nanti yang Allah katakan al-yauma nakhtimu, pada hari itu mulut kita tertutup, mudah-mudahan saat itu kita dikumpulkan, tangan kita bersaksi, tangan kita berbicara hal yang baik, kaki kita bersaksi yang baik gitu. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini kita sudah habis dosanya dengan ibadah yang kita lakukan, dan di bulan kemudiannya kita masih terus melakukan amalan-amalan yang soleh, yang tidak melakukan hal-hal yang sia-sia gitu. Jadi pentingnya bermuhasabah, evaluasi diri, menghisap diri. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab setiap malam. Dia mengajarkan kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian, muhasabahi diri kalian masing-masing sebelum nanti dihisap beneran di alam kubur gitu maksudnya. Jadi Umar tuh ingin menyampaikan ke kita, silakan evaluasi diri setiap malam. Jangan sampai kamu evaluasi nanti pas udah di alam kubur ditanya-tanya sama malaikat. Jangan begitu, kata Umar tuh. Kita evaluasi diri kita setiap malam. Sebelum tidur kita ingat-ingat sudah punya dosa sama siapa, punya salah sama siapa. Kalau misalkan kita punya dosa sama Allah, minta ampun sama Allah. Kalau kita misalkan punya dosa sama teman atau tetangga atau anak atau siapapun orangnya, kita minta maaf langsung. Kita nggak ada yang tahu ketika kita tidur apakah kita bisa bangun paginya lagi gitu. Makanya apa yang diajarkan Umar bin Khattab ini satu hal yang sangat penting buat kita. Di akhir Ramadan banyak orang berdoa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Kemudian ada juga orang yang banyak berdoa, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Jauhkan kami ya Allah dari api neraka. Jauhkan kami, ibu kami, bapak kami dari api neraka. Itu yang paling banyak orang berdoa saat di akhir-akhir bulan Ramadan. Yang diajarkan oleh Rasulullah memang
eh, doa Allahumma inna nas'aluka ridha dan Allahumma innaka afun di akhir-akhir 10 hari terakhir. Tetapi di banyak musola dan masjid juga kita diajarkan oleh para ulama untuk banyak berdoa Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar, supaya kita dijauhkan dari api neraka, supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah yang selamat dari api neraka dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, tidak ada dosa sekalipun, sedikit pun, karena kita sudah bermuhasabah. Banyak hal yang kita lakukan ketika kita bermuhasabah gitu ya. Sedikit-sedikit memang ini butuh ketenangan hati kita. Sampai-sampai mungkin kita bisa meneteskan air mata. Itu bagaimana caranya tuh? Semakin bersih hati kita, semakin bisa kita meneteskan air mata. Kalau seandainya hati kita kotor, itu biasanya susah tuh ngeluarin air mata tuh. Kita serius apapun susah banget gitu. Tapi nggak apa-apa, dicoba terus. Saya sering ngajarin sama anak-anak muda tuh, ketika kita sulit untuk mengeluarkan air mata, sebanyak-banyaknya kita istighfar tuh. Sampai satu titik kita ketemu, kita sadar, mudah-mudahan Allah kasih hidayah, disitulah mungkin Allah takdirkan atau Allah kehendaki air mata kita keluar karena menyadari bahwa dosa kita itu banyak gitu ya. Jadi tenang rasanya Bu Pak, kalau seandainya kita tuh bisa bermuhasabah tuh rasanya tenang gitu hati kita tuh. Kita nggak merasa sombong, kita nggak merasa benar, kita nggak merasa banyak ibadahnya, kita nggak sudah merasa hebat dan lain sebagainya. Itu rasanya enteng gitu pikiran. Kalau udah bisa kayak gitu enak banget gitu. Dan bahkan bisa jadi ketika kita bermuhasabah dan nikmat itu berjam-jam pun kita nggak ngerasa capek tuh, karena sudah ada rasa tenangnya gitu, udah ada rasa hati kita tuh udah ada ketenangan gitu, ada ketenangan. Anzalas sakinata, waktu itu yang saya pernah sampaikan, anzalas sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'min, di hati seorang beriman, orang yang beriman. Yazdadu, untuk menambah iman yang sudah ada. Kita sudah punya iman, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Rasulullah, tetapi kita tambah lagi iman kita dengan apa? Dengan bermuhasabah diri supaya hati kita tenang. Dan ketika kita tenang, tambah imannya. Dan ketika kita tambah imannya, insya Allah ibadah kita semakin berkualitas. Gitu. Nggak cuma banyak, tapi punya kualitas. Zikir kita berkualitas, bahkan mungkin sahurnya kita berkualitas gitu. Sampai yang kita muhasabahi kan semuanya, nggak cuma ibadah. Apa yang kita makan mungkin, apa yang kita minum mungkin, apa yang kita pegang atau apa yang kita gunakan mungkin, kita evaluasi benar nggak. Atau misalkan yang kita masuk ke dalam mulut kita, makan dan minum, benar nggak ada halal atau enggak, misalkan kayak gitu. Itu harus kita evaluasi. Barangkali mungkin doa-doa kita nggak sampai, atau mungkin doa-doa kita nggak terkabulkan karena makanan kita, atau mungkin karena sikap kita yang masih banyak dosanya, atau mungkin pikiran kita, atau mungkin cara sholat kita, atau mungkin ibadah-ibadah yang lain yang sebetulnya masih banyak salahnya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan sisa waktu, kuda yang saat berlomba kan semakin dekat finish semakin cepat larinya tuh, karena dia ngelihat tuh ada tulisan finish di depan, maka orang yang mengendarai itu akan terus memacu kudanya semakin cepat untuk bisa semakin cepat larinya. Kita pun sama, kita tahu bahwa kemungkinan akhir Ramadan di hari Jumat atau hari Sabtu. Nah, tinggal 2 hari lagi. Jangan putus asa, kita coba kejar terus. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita masih mendapatkan hidayah dari Allah, dan setelah Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan menjadikan kita semakin baik, semakin
lebih baik sikap kita, lisan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, ibadah kita, bacaan Qur'annya kita, zikirnya kita bisa lebih baik. Zikir udah bagus tapi bisa lebih baik dengan adanya muhasabah diri. Sisa dua hari ini mudah-mudahan kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ibadah yang sudah lalu, yang 28 hari kita lalui, mudah-mudahan Allah terima, atau 27 hari, mudah-mudahan Allah terima dengan baik. Mudah-mudahan ibadah yang terbaik kita lakukan, dan sisa waktunya kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa membuang waktu yang sia-sia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan Bapak dan Ibu sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.